Sebuah fakta mengejutkan dilansir oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berdasarkan Pusat Data Informasi Kementerian Kesehatan 2020, di Indonesia jumlah pengidap diabetes mencapai 10,7 juta orang. Menurut catatan International Diabetes Federation, pada 2019 Indonesia menempati urutan ke-7 negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia. Yang lebih parah, penyakit yang dulu biasanya hanya dialami orang berusia lanjut ini, kini juga mengincar generasi yang lebih muda. Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia, jumlah anak dengan diabetes naik 70 kali lipat sejak tahun 2010. Pada Februari 2023 saja, setidaknya ada 1.600 lebih anak terkena diabetes. Sebenarnya, kenapa fenomena itu bisa terjadi? Inilah Mahardia Maskur Firdaus. Sejak 11 tahun silam, tepat menginjak usianya 5 tahun, Mahardia divonis menderita diabetes mellitus tipe 1. Awalnya, gejala yang dirasakannya adalah batuk yang tak kunjung sembuh. Makan dan minumnya banyak, tapi beratnya justru turun. Dia pun sering mengompol ketika tidur. Ketika diperiksa, kadar gulanya mencapai 500 mg per desiliter. Pankreas Mahardia tak mampu menghasilkan insulin yang mampu mencerna gula dalam darah. Karena itulah, kini Mahardia harus selalu menyuntikkan insulin ke dalam tubuhnya 3 kali jangka pendek dan 2 kali insulin jangka panjang. Kini, kadar gula darahnya stabil di angka 150 mg per desiliter. Kalau gula tinggi itu biasanya kita itu kadang kecapean. Terus emosi juga nggak stabil, makan pun juga agak overload. Kalau saya pertama agak menguning penglihatan saya, terus badan sakit semua. Yang ketiga ngantuk terus, sesak napas juga bisa, perutnya biasanya kram, mual, terus agak di mulut itu agak baunya nggak enak. Sementara itu, Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak setahun yang lalu. Remaja berusia 13 tahun ini punya kegemaran yang berlebih terhadap minuman manis. Awalnya, dia hanya merasakan kaki kanannya yang membengkak. Terkadang perut kanan terasa nyeri dan seluruh badan yang susah digerakkan. Ketika diperiksa, kadar gulanya mencapai 500 mg per desiliter. Berbeda dengan tipe 1, diabetes mellitus tipe 2 adalah kondisi di mana pankreas masih mampu mengeluarkan insulin, tetapi dalam kadar yang sangat rendah. Devika sempat diharuskan menyuntik insulin sekali sehari selama 10 bulan. Makan yang teratur, kurangi manis juga, terus harus banyak aktivitas. Dalam pandangan medis, diabetes mellitus tipe 1 memang tak bisa diketahui munculnya, kecuali dengan pemeriksaan yang rutin. Kami bertemu dengan Zikra dan Eiger. Keduanya menderita diabetes dari sejak usia remaja. Mereka pun tak pernah menyadari kapan penyakit itu muncul. Yang mereka tahu, kadar gula darah mereka melonjak tinggi. Menurut keduanya, kebiasaan kecil yang dipandang remeh itulah yang menjadi pangkal masalah. Iya, biasanya saya bangun, habis itu kan sarapan, habis itu ke kampus, ada kelas, jeda kelas, biasa jajan. Iya, paling nunggu kelas biasa kan tuh, lagi usah-usah pesan es teh manis, ntar nongkrong pesan kopi susu gula aren gitu sih. Minuman manis sih banyak juga yang dikonsumsi gitu. Ya bangun tidur, makan, terus ya paling main HP, nonton film gitu kan, tidur-tiduran doang, terus makan lagi. Habis itu ya udah gitu-gitu aja gitu, begadang juga. Melansir dari American Diabetes Association, kadar gula darah normal pada orang dewasa sehat adalah 75 hingga 135 mg per desiliter. Jumlah kadar gula normal dalam tubuh ini harus dipertahankan untuk menjaga kesehatan.
Jika tidak terkontrol, kadar gula yang tinggi dapat menyebabkan sejumlah penyakit kronis. Salah satunya diabetes atau banyak disebut sebagai ibu dari segala penyakit. Ya, saat seseorang menderita diabetes mellitus atau kencing manis, komplikasi penyakit seolah datang tanpa henti. Dari gangguan mata, kerusakan saraf, gagal ginjal, sampai serangan jantung. Banyak yang menyebut diabetes mellitus pembunuh yang bekerja secara senyap. Kesukaan masyarakat Nusantara akan makanan dan minuman manis ini sudah ada sejak zaman nenek moyang. Kegemaran leluhur kita mengolah penganan manis ini tercatat dalam berbagai prasasti ataupun serat antara abad 8 hingga 15 Masehi. Warisan kuliner manis yang masih menjadi primadona hingga saat ini antara lain cendol, dawet, cincau, kolak, dodol, dan bubur kacang hijau. Para leluhur sangat kreatif memanfaatkan beragam hasil bumi untuk menciptakan rasa manis. Salah satunya mengolah nira menjadi gula merah. Sampai hari ini, gula merah merupakan bahan dasar pembuatan beragam makanan dan minuman manis. Setelah tebu mendominasi perkebunan di era kolonial, gula pasir menjadi bahan yang dominan untuk memberikan rasa manis. Kegemaran masyarakat kita mengkonsumsi makanan dan minuman manis menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan konsumsi gula terbanyak di dunia. Data Departemen Pertanian Amerika Serikat periode 2021 hingga 2022 menunjukkan Indonesia menduduki posisi ke-6 negara dengan konsumsi gula terbesar di dunia. Sebuah kondisi yang dianggap punya potensi membahayakan. Secara medis, gula sebenarnya tidak buruk untuk tubuh. Gula bahkan sangat dibutuhkan sebagai bagian dari karbohidrat yang memiliki banyak fungsi baik, terutama sebagai sumber energi dan merupakan bahan bakar utama bagi otak dan sel darah merah. Gula juga penting untuk menjaga fungsi atau integritas sel saraf, metabolisme lemak, dan untuk memanfaatkan energi tubuh selain sumber protein. Sayangnya, banyak orang tidak memperhatikan jumlah gula yang masuk ke dalam tubuh sehingga kadar gula dalam tubuh tidak terkontrol. Menurut Dr. Cindiawati, diabetes memang justru sering timbul karena ketidaksadaran akan apa yang kita konsumsi. Terkadang minuman yang terlihat biasa saja bisa berbahaya jika dikonsumsi tanpa batas. Misalnya minuman-minuman yang mengandung tinggi gula atau tinggi kalori, itu rasanya cuma minum. Tapi kalau dikonsumsi 1, 2, 3 tambah jadi 4, 5 gelas, kalori yang terkandung di minuman tersebut itu akan ikutan berkontribusi memberikan total asupan kita jadi di atas kebutuhan kita. Bahkan beberapa minuman yang dianggap menyehatkan terkadang juga bisa membuai konsumen jika tidak dikonsumsi secara tepat. Misalnya mengkonsumsi jus, kadang-kadang kan mereka pikir, oh jus kok ini kan dari gula, nggak ada tambahan gula. Tapi ada kalori yang terkandung di situ, yang kadang-kadang mereka nggak sadar karena cuma minum dan minumnya mungkin bisa 2, 3, 4 dan kalori tetap ikut di situ, sehingga mungkin total asupan kalori dari minuman tersebut aja mungkin sudah berkontribusi gede kalorinya di situ. Kalau kita mengkonsumsi 1 apel, itu habisnya lama dan kita akan kenyang dan penyerapan di usus juga akan pelan. Tapi kalau apel tersebut di jus dan diambil airnya doang dan mungkin apelnya berbiji-biji, kalorinya tetap ikut dan penyerapannya cepat, naikin kadar gula darahnya cepat, terus kemudian juga bikin kita lapar juga dengan cepat. Nah, hal tersebut yang akan mendekatkan kita, aduh lapar lagi gitu, makan lagi, sehingga total asupan kita menjadi berlebihan.
Melansir dari Kementerian Kesehatan, batas asupan gula harian per orang adalah 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan gula. Sementara Badan Kesehatan Dunia atau WHO memiliki batas gula yang lebih ketat, yaitu 30 gram gula per hari atau 7 sendok teh untuk orang dewasa. 20 gram atau 6 sendok teh per hari untuk anak usia 7 sampai 10 tahun. Dan 19 gram atau 4 sendok teh per hari bagi anak usia 2 sampai 6 tahun. Yang mengejutkan, riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan pada 2018 menunjukkan lebih dari 60% responden usia 3 tahun ke atas mengkonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali per hari. Padahal jika dicermati, 1 gelas teh manis bisa mengandung 26 gram gula. Belum lagi dengan minuman manis kemasan, baik teh, kopi, susu ataupun soda yang punya kandungan gula lebih banyak. Artinya, jika seorang anak ataupun orang dewasa meminum minuman manis 2 kali sehari saja, bisa dibilang kadar gula yang masuk ke tubuh sudah dalam kondisi siaga. Hal ini belum termasuk cemilan ataupun makanan manis. Entah itu sepotong martabak manis, es krim, ataupun kue lainnya. Cemilan manis bagai jembatan penahan lapar sebelum masuk fase makan besar selanjutnya. Tanya makan apa? Coklat, susu, roti bakar coklat. Yang suka lupa juga orang pikir saya tidak makan dok, tapi ngemil. Ngemil itu tetap makan, ngemil itu tetap ada kalorinya. Dan sering cemilan itu ya tinggi gula dan tinggi lemak biasanya. Sehingga kalau total asupan seharinya di atas normal, obesitas itu juga akan meningkat resikonya, didukung juga dengan berbagai penyakit tersebut. Jadi orang merasa kayaknya belum makan, tapi ternyata cemilan itu kalorinya tinggi. Mark Hyman, seorang ahli nutrisi kenamaan di Amerika menyebut, gula punya tingkat kecanduan 8 kali lebih tinggi daripada narkoba. Dr. Richard, seorang ahli saraf dari Western University menjelaskan kenapa sistem otak manusia bisa ketagihan dengan rasa manis. Disebutkan, dengan menyantap makanan atau minuman manis, otak manusia akan memproduksi hormon dopamin dalam jumlah banyak. Hormon tersebut akan memberikan rangsangan positif berupa sinyal bahagia pada otak. Tak heran menyantap makanan atau minuman manis membuat perasaan kita menjadi gembira. Otak yang menangkap sinyal kepuasan dari makanan manis akan memicu kita untuk melahap makanan yang serupa. Dan itulah yang sedikit demi sedikit menjadikan kita sangat tergantung pada gula. Dr. Cindy menyebut tak ada cara lain untuk mencegah diabetes selain dengan merubah pola hidup. Ya, yang pasti pola hidup kita itu mesti dilihat, jadi lebih beraktivitas, lebih memilih makanan yang lebih sehat dan tidak tinggi kandungan gula dan lemak jenuhnya. Jadi olahraga rutin itu juga penting untuk diperhatikan.